Masih juga dari informasi pencabulan anak di bawah umur, ini juga ada kasus di Ponorogo di mana ada seorang pria yang melakukan aksi bejatnya. Ini berprofesi sebagai penjaga atau penjual warung atau kopi angkringan yang berhasil melakukan aksinya terhadap kurang lebih total 7 korban. Modus pelaku yaitu mengaku sebagai dukun atau paranormal dan mampu membersihkan aura negatif pada korbannya. Tersangka bernama Anton Suyono ini dilaporkan dengan tuduhan telah mencabuli anak laki-laki di bawah umur. Sementara itu dari hasil pemeriksaan polisi diketahui ternyata Anton merupakan predator anak yang telah menyodomi dan mencabuli 7 anak laki-laki. Setelah korban terperdaya bujuk rayu dari Anton Suyono ini, pelaku dan para korban kemudian melakukan ritual pembersihan aura negatif. Dari lokasi kejadian, polisi mengamankan sejumlah barang bukti, salah satunya adalah jimat yang digunakan untuk membujuk rayu para korbannya. Dan polisi saat ini masih mengembangkan kasus ini karena kuat dugaan masih ada korban lain yang belum mau melapor karena malu. Kita akan membahas lebih detail dengan berbincang langsung dengan AKBP Muhammad Nur Aziz, Kapolres Ponorogo. Selamat pagi Pak Kapolres. Selamat pagi Mbak Rate. Sebelumnya terima kasih Pak sudah meluangkan waktu untuk Apa Kabar Indonesia Pagi melihat kasus di Ponorogo. Ini kabarnya ada 7 korban, bahkan kemungkinan lebih begitu ya Pak. Sebenarnya apa yang menjadi motif pelaku melakukan aksinya? Kabarnya si pelaku ini juga ternyata dulunya adalah korban dari pelecehan seksual. Ya, selamat pagi Mbak Rate. Selamat pagi seluruh Indonesia. Kami akan menyampaikan, ini kebetulan kami sudah menangkap tersangka berinisial AS. Dia motif operandinya adalah untuk memberikan nafsunya, dan yang jelas untuk pencabulan ini memakan korban sampai 7 korban. Ini TKP dilaksanakan di Kauman, di rumahnya AS. Untuk modusnya dia berbincang-bincang, sudah kenal dengan para korban. Dari para korban ini untuk berbincang-bincang dan mengiming-imingi sesuatu. Setelah itu untuk membersihkan aura negatif atau setiap ini kayak paranormal itu dengan diiming-imingi dengan memakai buru perindu atau yang sifatnya adalah jimat dari tersangka. Dari sini ada suatu tekanan juga dari kepada korban kalau tidak membuka dan akan dibeberkan kepada masyarakat atau kepada orang tuanya. Setelah itu korban pun akhirnya melakukan apa yang disuruh oleh tersangka. Sehingga kejadianlah sesuatu yang pencabulan itu sampai beberapa kali, baik dari hari mulai bulan Februari sampai dengan bulan Juni. Dari pelakuan tersebut, tersangka tersebut kita sudah kembangkan sampai 7 korban. Dari ke-7 korban tersebut kemungkinan masih ada bertambah banyak juga. Mudah-mudahan dari sekitar masyarakat sekitar Ponorogo silahkan yang akan melaporkan, baik anaknya yang untuk korban pedofilia ini atau pencabulan ini. Ya Mbak, itu aja Mbak Rate. Ya. Mas Bayu. Pelaku ini kan mencabuli korban di bawah umur dan TKP-nya kan di rumah pelaku ya. Apakah di dekat rumah pelaku atau sekitar rumah tersebut warga di situ atau tetangga tidak pernah menaruh curiga sama sekali Pak dengan adanya aktivitas mungkin keluar masuk anak kecil? Iya. Ya Mas Bayu, jadi karena dia membuka warung kedai, jadi tidak tahu, dan pelaksanaan untuk waktunya ini malam. Jadi setelah agak sepi, para korban ini diiming-imingi dan dibersihkan aura negatifnya, atau mungkin diberikan sesuatu hal, diiming-imingi juga dia melakukan atau dilakukan di kamar. Jadi tidak tahu, masyarakat juga tidak tahu apa yang dilakukan oleh beberapa korban ini. Oke. Nah 7 orang ini Pak dicabuli dalam kurun waktu sebulan terakhir, 1 minggu terakhir, atau mungkin waktunya berdekatan?
Ya tidak, jadi karena tidak berdekatan ini tidak tahu akhirnya. Jadi mulai bulan Februari sampai bulan Juni, sampai bulan Juni. Jadi hampir 3 bulan atau 4 bulan sampai 7 korban ini. Para korban ini Pak, rentang usianya? Rentan usia sekitar 14 sampai 15 atau sekitar siswa SMP. Oke. Nah tadi kan kalau Bapak menyebutkan ada iming-iming apa soal jimat gitu Pak ya. Apakah ada iming-iming materi juga Pak yang diberikan Pak? Ya, untuk materi sih tidak ada. Tidak ada iming-imingnya, tidak ini. Tapi yang jelas dia akan diturunkan. Nah, ini juga akan diturunkan dan diberikan ibaratnya jimat. Nanti kalau memang sesuatu yang contohnya ini jimat dari Guru Perindu ini, kita sudah cita juga. Dari sini semuanya akan manut, semua akan ikut apa yang dilakukan atau apa yang diperintahkan oleh tersangka ini. Baik Pak, ini kan memang sebenarnya diiming-imingi untuk menghilangkan aura negatif. Kalau untuk para korban sendiri, aksi pencabulannya ini dilakukan berkali-kali atau bagaimana Pak? Dalam arti apakah memang dia mengatakan prosesnya harus berkali-kali datang ke rumahnya atau seperti apa? Iya, terima kasih Mbak Ratih. Jadi di pengakuan dari tersangka ada yang beberapa kali karena satu ancaman juga. Yang kedua ada yang korban ini baru sekali juga. Jadi dari beberapa atau dari tersangka ini pengakuan tersangka dan kita ada proses sama para korban juga. Dia ada yang sudah beberapa kali untuk di tempat tersebut, di angkringan tersebut. Karena salah satu adalah ancaman juga. Makanya korban sudah kita interogasi itu untuk mengaku seperti itu. Ya. Pak, di tempat jualan dan di rumah pelaku ini, pelaku hanya tinggal sendiri Pak? Sementara tinggal sendiri karena dia baru membangun dan dia memang asli Ponorogo. Dulu dia pernah merantau atau menjadi TKI di Batam. Terus setelah itu dia ke sini, dia mesti bujang membuat kafe itu sekitar 1 tahun yang lalu untuk ya biar rame untuk mendagang lah untuk swasta. Di luar Ponorogo Pak, tadi Bapak menyebutkan dari Februari sampai Juli, ataupun di luar Ponorogo ataupun di tahun-tahun sebelumnya, ada indikasi nggak Pak kalau pelaku ini juga pernah melakukan tindakan asusila? Ya, sementara kalau kita berdasarkan interogasi, sementara belum di luar Ponorogo belum melakukan dan baru melakukan di sekitar Ponorogo. Dan kabarnya pelaku ini juga dulunya korban ya Pak, benar? Oh iya, betul. Dulu pernah kemarin kita tersangka kita interogasi. Untuk tersangka pernah menjadi korban juga cabul waktu dia menjadi TKI atau menjadi tenaga kerja di Batam. Itu sekitar 2006. Nah, Bapak kan membuka layanan ya bagi siapapun warga yang atau merasa menjadi korban untuk segera melapor. Nah, gimana Pak untuk memastikan korban berani dan tidak malu, terutama untuk identitasnya agar tidak diungkap Pak? Ya, terima kasih. Ya, jadi kita membuka layanan, silahkan mungkin orang tua atau korban yang menjadi korban dari tersangka atau sekitar warga Kauman atau di seluruh Ponorogo, kalau memang ada suatu nanti kita lindungi dan kita ada backup dari Sarso atau dari humas apa yang kita, jadi jangan sampai korban ini malu atau jangan sampai korban ini ragu-ragu untuk melaporkan kalau dia memang menjadi korban pedofilia atau pencabulan ini. Terakhir Pak, sanksi pidananya? Untuk sanksi pidana sesuai dengan pasal 82 junto 76, dia dipidanakan minimal 5 tahun dan maksimal 15 tahun dan denda maksimal 5 miliar, ya maksimal 5 miliar. Baik. Terima kasih banyak AKBP Muhammad Nur Aziz, Kapolres Ponorogo sudah bergabung bersama kami. Selamat pagi, selamat beraktivitas, semoga sehat selalu Pak. Amin. Selamat pagi, selamat beraktivitas semuanya. Baik, kita juga akan mengupdate bagaimana data terkini yang kemarin sudah dirilis oleh tim gugus tugas percepatan penanganan COVID-19 sampai dengan kemarin.
Data dari pasien positif COVID-19 ada 43.803 pasien. Ini ada kenaikan kurang lebih 1.041 orang dengan total yang sudah sembuh 17.349 orang. Dan pasien sejauh ini yang meninggal dunia akibat COVID ini ada 2.373 dengan jumlah ODP ada 36.000 dan PDP ada 13.211. Dan beberapa provinsi yang juga masih menjadi provinsi yang tertinggi, salah satunya DKI Jakarta, kemudian Jawa Timur. Di Jakarta sendiri ini ada total 9.525 kasus dengan penambahan ada 140 kasus. Kembali lagi kita ingatkan kepada pemirsa, saat ini penyebaran COVID-19 juga masih terus terjadi, cukup masif sehingga Anda yang keluar rumah mungkin tetap harus menerapkan protokol kesehatan. Nah, sekali lagi angka pertambahannya dengan cukup besar, setiap harinya mencapai angka 1.000. Dan di tengah penambahan angka-angka tersebut, sejumlah tempat wisata akan sudah mulai dibuka. Lalu bagaimana menyikapinya dan apa potensinya bila tempat-tempat wisata tersebut dibuka? Kami akan hadirkan perbincangannya sesaat lagi.